Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Ngobras KPU Kendari bersama saya Zahra. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol terkait dengan kesiapan dari Sekretariat KPU Kota Kendari menghadapi tahapan pemilu 2024. Bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya saat ini, beliau adalah Sekretaris KPU Kota Kendari, Bapak Wasil. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Sari? Alhamdulillah baik. Ya, Apa kabar juga Pak hari ini? alhamdulillah baik, kita santai saja ngobrolnya ya, supaya Iya, nyambut pelaksanaan tahapan pemilu yang sekarang sudah diluncurkan kemarin tanggal 14. iya, Kita Sekretariat Kota Kendari jauh hari sudah mempersiapkan diri berdasarkan tugas yang diemban sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kita posisi sekretariat itu membantu agar bisa membantu komisioner dengan baik. Tentu sekretariat dalam hal ini ASN maupun PPNPN harus memiliki kapasitas yang bisa diukur, dilihat dari kemampuan pengetahuannya, keterampilan maupun sikap. Saya kira yang saya perlu sampaikan di sini bahwa pada dasarnya pengalaman kepemiluan, pengetahuan kepemiluan, sebenarnya teman-teman sekretariat itu sudah beberapa kali mengalami pelaksanaan pemilu dan hasilnya bisa masyarakat lihat bahwa KPU Kota Kendari bisa melaksanakan pemilu dengan penuh berintegritas dan berkualitas. Untuk pemilu 2024, Sekretariat KPU Kendari saat ini hanya memiliki dukungan pegawai 15 orang, karena satu pensiun, Pak Sahil, dan satunya lagi karena dipromosi menduduki jabatan di salah satu satker di Sulawesi Tenggara, di Kolaka. Namun demikian, walaupun kita memiliki kekurangan pegawai yang semestinya 17, kita 15, tapi kita tetap optimis mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan berinteraksi dengan KPU Kota Kendari. Termasuk kita akan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap komisioner, termasuk kita memberikan dukungan administrasi, dukungan teknis, membantu penyusunan program dan anggaran, termasuk kita mempunyai kewenangan dalam hal menyiapkan logistik dan mendistribusikan logistik. Tapi yang tidak kalah penting adalah kita sekretariat berkewajiban memelihara dokumentasi pemilu untuk bisa kita pertanggungjawabkan ke publik bahwa pemilu itu bisa kita administrasikan dengan baik, kita dokumentasikan dengan baik, sehingga ini bagian dari akuntabilitas kita selaku penyelenggara. Kira itu yang terkait menjaga data hasil pemilu, kira-kira seperti apa yang bisa ya, dilakukan dari tentunya sekretariat? dalam menjaga dokumentasi dan arsip pemilu, kita setiap tahapan, setiap kegiatan kita administrasinya kita perhatikan. Mulai dari katakanlah seperti ada kegiatan sosialisasi, undangan, tanda terima undangan, dan laporan dari pelaksanaan, termasuk foto-foto kegiatan, itu kita dokumentasikan satu paket dengan laporan kegiatan. Sehingga itu ketika orang tanyakan kegiatan ini apa outputnya, apa administrasinya mana, kita bisa tunjukkan ke publik. Bukan hanya sekedar bahwa kita melaksanakan ini tapi tidak punya bukti-bukti yang akurat. Itu juga bagian dari ketika kalau kita diaudit oleh APIP kita. Saya kira kita juga setiap tahapan pasti ada pertanggungjawaban pengelolaan anggaran yang kita pakai gitu. Kemudian terkait dengan pegawai ini, kira-kira bagaimana dapat meningkatkan kualitas pegawai untuk petugas-tugas KPU ini? Untuk meningkatkan kualitas pegawai, jauh hari sebelum tahapan pemilu kita juga sudah menyusun DIM
yang berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya tahun 2019, ada beberapa inventaris masalah yang kita bahas. Kemudian kita melihat kemampuan banyak, karena pemilu sekarang itu masuk di era digital, kemampuan IT staff itu memang harus ditingkatkan. Mesti kita mendorong apabila teman-teman kurang dalam hal IT, kita dorong untuk bisa meningkatkan kapasitasnya. Kita bisa memetakan banyak yang bersangkutan kemampuannya seperti ini, kita bisa petakan bahwa dia perlu kita dorong untuk menangani pekerjaan tertentu yang sesuai kapasitas dia. Di samping itu ada sharing saya kira sudah dilakukan teman-teman ketika seperti contoh Bu Sari punya kemampuan IT atau punya kemampuan untuk menjadi host, kita sharing ke teman yang lain. Nah, itu sehingga mereka bisa lihat kenapa Bu Sari bisa, saya tidak bisa. Itu yang kita motivasi, dan kita melakukan pendekatan persuasif kepada staf bahwa kita bekerja di KPU, kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik, memberikan pelayanan dan senyum, berintegritas 24 jam. Iya. Kemudian terkait dengan kegiatan tahapan KPU Kota Kendari ini, kira-kira mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Kendari kita, kira-kira bisa dapat diakses lewat apa saja ini kira-kira di masa tahapan ini? Saya kira di masa tahapan ini, pemangku kepentingan yang punya ingin mengakses informasi atau ingin mendapatkan data terkait dengan umpamanya jumlah pemilih kita tahun lalu berapa, saya kira kita punya media sosial di KPU atau ada beberapa nomor kontak yang kita sudah ada piket pelayanan, yang itu ketika orang butuh data, tinggalkan kontak di nomor yang sudah ada di piket pelayanan. Kemudian juga bisa pemangku kepentingan atau siapa saja yang punya keinginan untuk atau punya kepentingan di KPU Kota Kendari bisa datang di kantor kita. Kita pelayanan dimulai pukul 8 sampai jam 11, kemudian istirahat dan kita pulang sore. Tapi di tahapan kita tidak pulang sore lagi, ya, karena sudah berdasarkan kegiatan yang kita lihat, kalau ini perlu kita kerjakan sampai malam, kita tuntaskan. Tapi ada nomor-nomor kontak di media sosial kita, baik WhatsApp, Facebook. Saya kira bisa di situ banyak siap mempertanyakan berapa prediksi TPS kita nanti 2024. Bisa ditanyakan lewat WhatsApp, lewat Twitter, lewat apalagi saya itu Instagram. Saya kira iya. banyak kita punya media sosial yang itu kalau dimanfaatkan dengan baik, saya kira akan sangat membantu KPU Kota Kendari dalam menyukseskan tahapan pemilu. Kayaknya waktunya juga cukup. Jadi terima kasih sudah berkesempatan hadir di sini, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, mudah-mudahan besok-besok kita bisa ketemu lagi. Iya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih teman pemilik kita yang sudah bergabung bersama kami di Ngobras KPU Kendari. Kami akan hadir kembali di waktu. Saya Zahra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.